Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini adalah kisah tauladan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sahabat Nabi yang mulia dan terkenal dengan ketegasannya. Saking tegasnya, Umar bin Khattab diberi julukan Al-Faruq oleh Nabi Muhammad SAW. Faruq artinya membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Salah satu keutamaan Umar bin Khattab adalah diceritakan dalam suatu kisah bahwa pernah satu waktu Umar bin Khattab lagi masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian para istri Nabi sedang berbicara dan suara mereka tinggi. Bukan karena mereka tidak santun terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi lagi ngobrol antara satu dan yang lainnya. Lalu perempuan yang sedang mengobrol itu saat Umar bin Khattab datang, mereka semua diam. Lalu Nabi SAW senyum. Umar radhiyallahu an berkata, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum? Semoga Allah selalu membuat Anda tersenyum." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Saya heran dengan wanita-wanita ini. Waktu kau belum datang, tadi suara mereka tinggi semua. Begitu kau datang, senyap. Tidak ada suara mereka lagi." Lalu Umar berkata lagi, "Hai hamba-hamba Allah, apakah kalian takut kepada saya dan tidak takut kepada Rasulullah?" Istri Nabi yang paling tua, yaitu Ummu Salamah, menjawab, "Tentu saja hai Umar, karena Rasulullah lebih lembut daripada kamu." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai Umar bin Khattab, gara-gara ketegasanmu ini, halal dan haram tidak ada main-main. Maka ketahuilah, demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya, demi Allah, kalau Umar bin Khattab lewat di sebuah lembah, setan lihat Umar lewat di lembah itu, dia cari lembah lain karena takut bertemu dengan Umar." Umar bin Khattab memiliki banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab, Umar didatangi oleh anaknya. Kebetulan anak Umar masih kecil. Anak itu berkata kepada ayahnya, "Ayah, teman-teman saya mengolok-ngolok saya karena baju saya sobek. Saya mau dibelikan baju baru, ayah." Umar menjawab, "Baiklah, pergi ke Baitul Mal. Pergilah kepada pamanku penjaga Baitul Mal. Sampaikan salamku dan bilang kalau ayahmu sedang meminta gajinya dimajukan. Ambil itu dan belilah baju." Lalu anak Sayyidina Umar pun pergi ke sana. Ia berkata, "Paman, ayahku Amirul Mukminin Umar bin Khattab menitip pesan. Katanya kalau bisa gajinya dimajukan. Lalu kemudian saya akan ambil untuk beli baju karena teman-teman saya mengolok-olok baju saya yang sobek." Lalu penjaga Baitul Mal bilang, "Sampaikan salamku kepada ayahmu Amirul Mukminin. Katakan pada beliau, apakah ada jaminan bahwasanya ayahmu masih bisa hidup sampai akhir bulan? Sehingga dia bisa bayar itu. Sekarang belum selesai, belum tanggal terima gajinya. Kalau diambil sekarang, apa ada jaminan dia bisa hidup sampai akhir bulan nanti?" Maka anak Umar bin Khattab dengan sikapnya yang polos langsung pulang dan berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, pamanku penjaga Baitul Mal bilang, sampaikan kepada ayahmu salam dan bilang, katakan apakah ada jaminan engkau akan hidup sampai akhir bulan?" Maka tiba-tiba Umar bin Khattab menangis terisak-isak sambil mengatakan, "Pamanmu benar, tidak ada yang bisa menjamin aku hidup sampai akhir bulan." Mengapa Umar bin Khattab seperti ini? Padahal beliau adalah raja. Beliau bisa menyuruh ambil gaji, bahkan bisa berhutang. Tapi subhanallah, Umar sangat adil terhadap rakyat-rakyatnya. Kisah yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu an pada suatu waktu mengirim surat kepada Raja Romawi untuk mengajak masuk Islam. Rupanya Raja Romawi masih berpikir. Raja ini berpikir upeti saja karena mereka juga tidak mau berperang dengan muslimin. Diutuslah satu orang perdana menteri Raja Romawi yang membawa sekitar 3.000 prajurit dan diikuti dengan banyak sekali peti-peti emas. Begitu masuk pintu gerbang Madinah, maka lewat seorang muslim penduduk Madinah. Lalu perdana menteri Romawi ini berkata kepadanya, "Hai muslim, saya mau tanya di mana istananya Raja Agung Umar." Seorang muslim ini diam lalu bilang, "Istana? Kalau yang Anda tanyakan rumahnya Amirul Mukminin saya tahu. Lurus saja nanti belok kanan." Lalu orang muslim ini pergi. Kemudian Perdana Menteri Romawi ini berkata,
Belum pernah saya temukan ada orang tahu ini peti emas lalu tidak minta duit. Ini adalah sifatnya orang muslim, bukan mengemis dan meminta-minta. Dia bilang, kami sudah siapkan satu upeti khusus untuk bagi-bagiin duit. Kalau misalnya ada orang minta-minta, dikasih. Dan ini orang tidak minta. Dan ini juga sudah menjadi tanda tanya buat dia. Kenapa orang ini? Orang kayakah dia? Tapi kalau kaya raya tidak mungkin jalan kaki. Perdana Menteri jalan terus. Sampai di ujung dia belok kanan jalan Madinah. Rumah semua sama waktu itu, hanya berbentuk kotak, satu pintu dan dua jendela. Kalau dua lantai tinggal tambah dua jendela di atas. Itu rumah paling besar pada zaman itu. Di jalan-jalan itu tidak ada penduduk Madinah, tidak ada penjaga-penjaga. Sampai dia ketemu sama satu muslim penduduk Madinah yang sedang duduk di bawah pohon. Lalu Perdana Menteri bilang, "Hai muslim, di mana istananya Raja Agung Umar?" Muslim ini menjawab, "Kenapa engkau mencari Umar?" Perdana Menteri menjawab, "Ada surat datang dari Raja Agung Umar kepada Raja kami Romawi, mengajak kami masuk Islam dan Raja kami masih menolak. Maka kami membawa ini upetinya. Kami akan membayar." Lalu orang itu pun melihat kiri kanan. Dia lihat banyak sekali peti. Sedangkan seorang muslim yang sedang bicara ini berada di bawah, sedangkan Perdana Menteri di atas kudanya. Orang muslim ini menjawab, "Bagaimana kalau yang di depanmu ini Umar?" Maka Perdana Menteri kebingungan. "Apakah Anda betul Umar?" "Iya, saya Umar," jawab orang muslim ini. Turunlah Perdana Menteri ini. Begitu menghadap depan Umar, lalu dia mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah." Perdana Menteri ini masuk Islam. Umar bertanya, "Kenapa kau masuk Islam?" Perdana Menteri menjawab, "Saya sudah lama dengar nama Anda dan saya sekarang baru tahu kenapa orang-orang di negeri saya kalau dengar nama Anda saja ketakutan. Anda di sini di bawah pohon sedang apa wahai Amirul Mukminin?" Umar bin Khattab menjawab, "Saya lagi tunggu baju saya cuci. Saya cuci baju saya sendiri. Saya gantung di depan rumah dan saya sedang menunggu baju itu kering. Makanya saya duduk di bawah pohon ini." Perdana Menteri berkata lagi, "Apakah Anda tidak memiliki pengawal?" "Tidak ada pengawal, saya bersama dengan Allah." Perdana Menteri ini bilang, "Gara-gara itu saya masuk Islam wahai Umar." Umar bin Khattab tidak punya pengawal, tidak punya pendamping, duduk sendiri dengan keyakinan bahwasanya dia bersama Allah. Dan di zaman beliau itu, Islam sudah menguasai setengah dunia. Di antaranya adalah utara Jazirah Arab, negeri Syam dan Turki bahagian Asia takluk di tangan Umar bin Khattab. Pada saat itu, Umar bin Khattab mengirim pasukan yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah dan Khalid bin Walid radhiyallahu an untuk ikut dalam perang besar-besaran yang disebut Perang Yarmuk. Tahun 16 Hijriah diutuslah pasukan ke Persia, maka ta'alulah Iran, Irak, Afghanistan, dan Rusia. Pada saat itu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, panglima perangnya Umar bin Khattab dengan 30.000 orang yang mengalahkan pasukan 240.000. Umar berkuasa dari tahun 13 sampai 23. Tahun 20 Hijriah, Umar bin Khattab mengutus lagi pasukan 8.000 orang untuk menuju ke Mesir yang dipimpin oleh Amr bin Ash radhiyallahu an yang menembus Mesir, Afrika Utara, Tunisia, Aljazair, Maroko dan seluruh Afrika, bahkan Spanyol nanti terbuka dan masuknya Islam ke sana. Umar bin Khattab berhasil menguasai setengah dunia dan tidak menggunakan satupun pengawal. Apa yang membuat Umar bin Khattab bisa melakukan semua ini? Bahkan Umar bin Khattab tidak pernah tidur di malam hari kecuali sudah berkeliling Madinah dan tidak ada pengawal. Umar berjalan sendirian. Dan dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran yang berharga karena keberanian Umar bin Khattab dan keyakinannya bahwa Allah selalu bersamanya. Dalam kisah lain diceritakan, pada suatu malam Umar bin Khattab pernah sakit selama 3 hari dan tidak pernah keluar rumah. Biasanya beliau keluar setiap hari untuk melihat orang-orang Madinah, dan kalau sudah tidak ada lagi yang perlu, baru beliau tidur. Pada hari keempat, Umar bin Khattab keluar dan berjalan sendirian. Umar bin Khattab berjalan terus sampai di pinggir kota Madinah. Beliau melihat ada api unggun. Beliau mampir ke sana. Beliau lihat ada seorang ibu dan 3 orang anaknya yang sedang menangis di depannya. Umar memberikan salam lalu berkata, "Wahai amatullah, ada apa denganmu?" Wanita itu menjawab,
Pemimpin negeri ini tidak adil. Perempuan itu tidak mengetahui bahwa yang di depannya sekarang adalah Umar bin Khattab. Umar menjawab, "Kenapa?" Perempuan itu berkata lagi, "Saya bersama anak saya sudah lapar 3 hari. Jadi selama 3 hari Umar tidak keluar karena sakit. Ternyata ada rakyatnya yang kelaparan." Lalu Umar berkata lagi, "Lalu apa yang kau masak?" Perempuan itu mengangkat pancinya yang isinya batu yang dimasak dengan air. Umar bertanya, "Kenapa kau masak batu?" Perempuan itu menjawab, "Supaya anak-anak saya mengira saya masak, tidak ada makanan. Saya tidak tahu mau ambil makanan dari mana." Maka dengan seperti itu mereka kelelahan menangis dan tidur. Itulah yang saya lakukan selama 3 hari. Maka Umar berkata lagi, "Baik, tunggulah sebentar." Umar langsung pergi ke Baitul Mal. Umar mengambil gandum dan segala macam kebutuhan. Umar memikulnya untuk memberikan kepada seorang ibu yang kelaparan beserta 3 anaknya. Lalu ada satu sahabat lewat dan melihat Umar. "Ya Amirul Mukminin, apa yang Anda pikul ini dan mau kemana?" "Saya memikul makanan," kata Umar. Sahabatnya berkata, "Baik, biarkan saya yang bawa." Umar berkata, "Apa kau ingin memikul dosaku di hari kiamat? Tidak usah ikut-ikutan, ini tanggung jawabku." Orang ini penasaran dan mengikuti Umar sampai ke tempat perempuan tadi. Sesampai di sana, Umar tidak banyak bicara. Umar langsung mengambil panci, membersihkannya dan memasak dengan tangannya sendiri. Setelah makanannya matang, perempuan ini dan anak-anaknya makan makanan itu dengan lahap. Umar juga memberikan 1 karung gandum kepada keluarga itu. Perempuan itu berkata, "Kalau seandainya Umar seperti kamu, tidak ada orang yang kelaparan." Lalu sahabat yang mengikuti Umar tadi datang dan berkata, "Hai ibu, apakah Anda tahu siapa orang ini?" "Beliau ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab." Perempuan itu langsung meminta maaf. "Maafkan saya Amirul Mukminin, saya tidak tahu. Saya sudah dengar keadilan Anda." Umar menjawab, "Sudah, tidak masalah. Allah sedang memperingatkan saya dari lisan kamu." Pada kisah lainnya, diceritakan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab di siang hari, saat suasana sedang panas sampai mencapai suhu 55 derajat. Utsman dan Ali radhiyallahu an sedang makan siang bersama. Saat mereka pulang, mereka tutup wajah mereka dengan imamahnya karena suasana yang sangat panas. Lalu mereka melihat dari kejauhan ada orang yang sedang mengumpulkan unta dan menarik kambing-kambing yang sedang lepas. Utsman berkata kepada Ali, "Siapa orang itu saat panas sekali seperti ini mau mengurusin unta dan kambing? Kelihatannya bukan unta dia, karena unta-unta yang lepas." "Saya tidak tahu, mari kita bantu," kata Ali. Begitu mereka mendekat, mereka melihat. Kita masuk ke kisah Umar. Umar radhiyallahu anhu ini punya banyak kisah. Di antaranya kisah masuk Islamnya Umar. Ini contoh saja di kisah sahabat, kisah heroik dalam masalah akidah ya. Akidah dulu. Umar bin Khattab ini begini. Umar ini terkenal kalau pakai baju perang di Mekah, dia udah pakai baju perangnya, dia mau berantem sama satu orang, maka dia tidak akan buka bajunya sampai orang itu mati atau dia mati. Gak pernah main-main Umar. Kalau sudah pakai baju perang, perang. Dan Umar ini orangnya tinggi besar. Cirinya kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah. Gitu. Jadi 2 meter sekian tingginya. Orangnya besar sekali. Umar bin Khattab ini pernah ngambil, dan orang ini, Umar ini sangat keras dengan Islam ya. Sebelum masuk Islam teman-teman, dia sahabat dekat dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini namanya Umar bin Amr bin Hisham. Sampai Nabi bilang apa? "Ya Allah, muliakan Islam dari salah satu dari 2 Umar, Umar bin Khattab atau Umar bin Amr bin Hisham." Karena 2 orang ini punya prinsip. Kalau dia sudah berpegang pada satu hal, mau salah mau benar dia sampai pertahankan sampai mati, walaupun salah. Umar bin Khattab ini kena teman dekatnya Abu Jahal. Abu Jahal juga namanya Umar ya. Jadi Abu Jahal ini punya banyak budak, masuk Islam semua. Di antaranya kan ada Yasir, Ammar, Sumayyah, yang Yasir sama Ammar, Yasir sama Sumayyah mati syahid pertama dalam Islam. Itu kalau Abu Jahal lagi nyiksa budaknya, Umar bin Khattab datang ikut nyiksa. Jadi saking bencinya sama Islam itu. Teman-teman sekalian, pernah Umar bin Khattab ini waktu satu malam dia berjaga-jaga. Jadi kalau meja ini kita ibaratkan kota Mekah, kiri kanannya Mekah ini, timur sama baratnya ada gunung besar namanya As-Suwaida dan gunung Abi Kubais. 2 ini besar sekali. Jadi Mekah terlindungi dari timur dan baratnya. Di belakang Mekah
itu ada tembok besar, benteng. Di utara ya, di selatannya juga ada tembok. Tapi pintu gerbang cuma dari depan. Jadi orang kalau keluar masuk Mekah cuma bisa lewat sini, lain-lain nggak bisa. Kaum muslimin waktu awal-awal Islam disiksa luar biasa. Nggak bisa nyampein dakwah. Siapa orang dakwah digebukin. Setiap ada orang yang masuk dari luar Mekah bertanya tentang muslimin dipukul, nggak bisa. Mau keluar dari Mekah nggak boleh. Ada satu orang ibu namanya Ummu Abdillah. Ini Ummu Abdillah ini waktu Nabi SAW lihat umat Islam disiksa betul luar biasa. Waktu itu sudah sekitar 5 tahun 6 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Yang beriman itu cuma 153 orang. Ayah Nabi bilang, yang mau hijrah ke Habasyah Ethiopia silakan. Keluarlah 83 orang sahabat. Jadi tinggal di Mekah sekitar 70 orang saja, gitu kan. 83 orang ini diantaranya Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini kebetulan satu suku dengan Umar. Umar bin Khattab ini orang sangat tegas dengan agama Islam. Dia selalu mukul, selalu siksa. Satu malam dia yang berjaga, Umar yang berjaga di pintu gerbang. Waktu dia keliling, dia lewatin bukit Abi Kubais, gunung Abi Kubais. Dia kaget dari atas gunung Abi Kubais turun Ummu Abdillah. Ummu Abdillah ini lagi gendong anaknya, Abdullah lagi kecil, masih kecil. Perempuan naik gunung ini nggak gampang, naik gunung turun. Umar kaget, wahai Ummu Abdillah, ngapain kamu di sini? Kenapa naik gunung turun gunung ini? Kata Ummu Abdillah, kalian heran, kami heran dengan kalian hai Quraisy. Kami mau beriman sama Allah kalian larang, ibadah di Mekah dilarang, mau keluar dari Mekah juga dilarang. Ya terpaksa saya naik gunung. Kenapa? Pintu gerbang kamu akan bunuh saya. Umar kaget. Sampai pada tingkat itukah, gitu kan? Umat Islam ini mempertahankan agamanya, dia kaget kan? Lalu dia bilang, wahai Ummu Abdillah, pergilah kemana saja kau mau, saya tidak akan ganggu kamu. Semoga keselamatan bersamamu. Pergilah Ummu Abdillah nih, teman-temannya yang lain yang 80 ya, 2 orang di sana, tinggal 2 orang ini, Ummu Abdillah sama anaknya yang ditunggu. Mereka katakan, hai Ummu Abdillah dari mana? Kenapa telat? Tadi saya naik gunung dulu, lama. Terus kata mereka, syukurlah, alhamdulillah kau selamat. Ada orang Quraisy yang lihat gak? Dia bilang tidak ada, kecuali Umar bin Khattab. Kaget mereka. Umar itu musibah besar. Ya, Umar ini luar biasa benci sama Islam gitu kan. Kata Ummu Abdillah, tapi dia doain saya. Mungkin, kata ada satu orang sahabat bilang, mungkin Ummu Abdillah kau penyebab dia masuk Islam. Apa jawaban sahabat yang lain? Semuanya. Saking susahnya Umar masuk Islam waktu itu. Mereka bilang, kalau Umar syahadat, unta juga bisa syahadat. Saking gak mungkinnya gitu loh. Gak mungkin orang ini syahadat. Oh tiap hari siksa kita kok. Gimana caranya dia bisa masuk Islam? Ringkas cerita, pokoknya Umar ini berpikir terus Ummu Abdillah ini. Kenapa kok agama ini sampai bisa buat perempuan gendong anaknya naik gunung mau lari? Apa ini gitu? Dia keluar besoknya pakai baju perang, bawa pedang. Ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Keluar, untuk itu memang dia keluar. Untuk bunuh Nabi. Dia ketemu sama satu orang sahabat yang pura-pura yang sembunyikan Islamnya, tanya, "Hai Ibnu Khattab, mau kemana kau?" Mereka sudah tahu kalau pakai baju perang pasti bunuh orang nih. Dan Umar ini orangnya sangat kuat ya. Umar sama Hamzah ini 2 orang yang terkenal teman-teman kalau berburu, burunya itu singa. Dia masuk Mekah gendong singa, tangan kanannya satu, di pundak kanannya satu pegang pedang. Beratnya singa itu digendong satu kali. Tapi begitulah Umar, gitu. Dia jalan, kata sahabatnya, kau mau kemana Ibnu Khattab? Dia bilang, saya mau bunuh Muhammad. Dialah yang telah memecahkan masyarakat Mekah nih. Begini, begitu, macam-macam. Sahabat ini takut Nabi benar-benar diperangi nih. Makanya sahabatnya bilang, kenapa kau urus Muhammad? Adikmu, adiknya Umar namanya Fatimah. Sama adik iparmu, namanya Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini salah satu dari 10 yang jamin masuk surga ya. Adik iparnya Umar. Sudah masuk agamanya Muhammad. Tujuannya sahabat ini sampein supaya Umar nggak ke Nabi gitu. Pergilah Umar, dia bilang, apa betul adik saya sudah murtad tinggalin agamanya? Kata dia, silakan kamu lihat sendiri. Pergilah ke sana. Rupanya si Fatimah sama Sa'id, suami istri ini, adiknya Umar dan adik iparnya Umar, sedang belajar Al-Quran dengan sahabat Nabi yang lain namanya Khabbab bin Arad. Salah satu budak yang pernah Abu Bakar bayar, tebus jadi hafal Quran, banyak bisa Al-Quran lalu mengajar gitu. Waktu Umar datang, suara telapak kakinya Umar kedengar. Karena memang badannya besar. Dobrak pintu. Fatimah sembunyiin Al-Quran. Khabbab bin Arad disembunyiin dalam kamar gitu kan. Oleh Sa'id bin Zaid. Lalu kata Umar, apa yang tadi saya dengar tuh? Kata Fatimah, nggak ada apa-apa. Dia bilang, ada tadi. Saya dengar sesuatu. Apakah itu yang dibawa oleh Muhammad? Kata Fatimah, iya. Gitu kan.
Lalu kata Umar, berikan kepada saya, minta Al-Quran. Kata Fatimah, nggak bisa. Kamu najis, hai Umar. Kamu kafir, nggak boleh kamu sentuhin. Gitu kan. Maka Umar kena marah, dia mau diambil secara paksa. Fatimah tahan, ditampar, jatuh Fatimah, berdarah bibirnya. Said, suaminya marah, mau membela, tapi Umar lebih kuat. Dipukul lagi Said, jatuh. Waktu Said sama Fatimah jatuh, Umar berpikir lagi, agama apa ini? Kok bisa sampai begini nih? Ada perempuannya tidak pernah bantah kok, sampai pertahankan, berani lawan dia. Laki-laki aja di Mekah banyak takut sama Umar, apalagi ini adik perempuan kok bisa berani? Agama apa ini? Penasaran dia. Dia bilang, coba kasih saya mau tahu apa ini. Kata Fatimah, kau najis, kalau mau mandi dulu. Mandilah dia. Habis mandi pulang, Umar baca surat Toha. Begitu baca surat Toha, Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Toha, kami enggak turunkan Al-Quran kepada Muhammad agar kau jadi sedih. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini hanya untuk peringatan bagi orang yang mau tunduk, gitu kan. Terus Allah ceritakan sampai kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, panjang lebar dalam surat Toha. Ini Umar baru pertama kali baca dalam bahasa dia, ngerti bahasa Arab, tersentuh dia. Rupanya Umar ini suaranya keras, tiba-tiba jadi lembut suaranya. Dia bilang, tunjukkan saya di mana rumahnya Muhammad. Khabbab bin Arad, sahabat Nabi yang guru ngaji tadi, dalam kamar dengar, dia keluar, saya tunjukin sama kamu. Dia tahu nih orang pasti sudah lunak hatinya. Baiklah, jalan berdua. Khabbab bin Arad ini jalan di sebelah Umar. Umar dengan pedangnya, dengan perisainya menuju ke Darul Arkam, tempatnya umat Islam lagi belajar, gitu kan. Di lantai 2, rumah ini Darul Arkam 2 lantai. Lantai 2 ini ada sahabat yang memantau. Kalau ada orang Quraisy datang, disuruh bubar. Dari jauh dilihat Umar jalan, baju perang, pegang pedang, Khabbab bin Arad di sebelahnya. Teriak dia, Khabbab bin Arad ditawan oleh Umar, gitu kan. Datang Umar bin Khattab mau membunuh kita nih. Sahabat di bawah sudah ribut semua. Umar ini, teman-teman nanti dengar kisahnya, setelah masuk Islam, tidak pernah takut. Mau yang dia hadapi 100 orang, mau 1000 orang, dia sendirian dia lawan. Enggak takut pokoknya. Enggak ada takutnya sudah. Ini urat nadi takutnya sudah habis, sudah enggak ada. Subhanallah, dia waktu dekat, Hamzah sudah masuk Islam sebelumnya. Hamzah juga orang kuat. Hamzah bilang, ya Rasulullah, bukain pintu. Kalau dia berani macam-macam, saya yang hadapi. Saya mati atau dia mati. Kata Nabi SAW, masukkan Hamzah ke dalam kamar. Hamzah suruh masuk dalam kamar. Buka pintu. Dibuka pintu. Waktu Umar datang, lihat Nabi langsung tundukin matanya. Nabi datang, pegang pundaknya sama Nabi. Lalu Nabi goncang dengan kuat sambil mengatakan, hai Ibnu Khattab, belum tibakah saatnya kau tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Maka Umar diam. Dikoncang kedua kali, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Umar jatuh terlutut depan Nabi. Lalu Nabi goncang yang ketiga kali, wahai Ibnu Khattab, belum tiba saatnya kau beriman pada Allah dan Rasulnya. Maka dia syahadat, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Satu Darul Arkam takbir, semuanya orang takbir, Allahu Akbar. Saking kerasnya takbirnya terdengar dekat Ka'bah. Orang-orang Quraisy dengar, ada apa nih takbir muslimin? Maka Nabi bilang bubar, suruh bubar semuanya, jangan ada di sini. Nanti Quraisy buat masalah. Awal-awal Islam, Umar ini duduk sama Nabi, ya Rasulullah, ajarkan saya lebih jauh tentang Islam. Apa itu? Nabi ajarkan tauhid. Ini semua berhala buatan manusia. Allah melarang itu. Yang punya Ka'bah ini Allah. Allah itu begini, begitu, begini. Diceritakan panjang lebar semuanya. Dalam hitungan berapa menit Umar tambah tertanam iman dalam hatinya. Oh begitu ya. Lalu kata Umar begini, ya Rasulullah, kalau apa yang anda sampaikan ini semua benar, berarti kita benar. Kata Nabi, iya. Berarti Quraisy itu salah. Kata Nabi SAW, iya. Ayo kita perangi ya Rasulullah. Baru syahadat nih. Baru syahadat. Bayangkan heroiknya dalam akidah ya. Ini benar-benar sudah nggak ada lagi toleransi. Padahal kemarin dia musuh Islam. Ya, gitu. Maka kata Nabi SAW, belum ada perintah ya Umar. Jangan dulu. Umar penasaran nih. Dia datang ke sahabat-sahabat situ. Siapa yang paling benci kalian selain saya dulu? Umar tahu dirinya paling benci kan? Siapa di antara Quraisy yang paling benci kalian selain saya? Kata mereka, sahabatmu Umar bin Amr bin Hisham, Abu Jahal. Umar keluar, nggak banyak ngomong, keluar ke rumahnya Abu Jahal. Ketuk-ketuk pintu. Abu Jahal buka pintu, langsung dia mau peluk Umar. Selamat datang saudaraku. Umar bilang sebentar. Ya. Kamu udah tahu belum wahai Abu Hakam? Abu Hakam julukannya di Mekah. Abu Hakam ini orang bijaksana karena dia raja Mekah kan. Apa ya Ibnu Khattab? Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Abu Jahal kaget, dibantingin pintu. Tabban lak, kecelakaan buat kamu. Kaget dia, Umar masuk Islam. Ini gak sembarangan ini.
Umar kembali lagi ke Darul Arkam. Siapa orang Quraisy yang tidak bisa simpan rahasia? Kata mereka, maaf kalau ada yang namanya sama di sini ya. Ini secara tidak sengaja mungkin. Kata orang sahabat-sahabat Nabi, Jamil bin Muammir. Jamil bin Muammir ini orang apa ya? Kalau kita sekarang televisinya manusia kali ya. Nggak bisa simpan rahasia. Apapun informasi, mau benar mau salah disampaikan sama dia. Ini sama radio. Kata Abdullah bin Umar, saya ikuti ayah saya. Rupanya ayah saya mencari Jamil tuh. Di mana Jamil nih? Jamil lagi duduk depan Ka'bah. Lagi ngelihat keadaannya orang. Ini cari gosip apa nih yang bisa disebarin. Orang yang gitu. Umar datang duduk sebelahnya. Hai Jamil, udah tahu informasi baru? Kata Jamil, apa itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kata Abdullah bin Umar, demi Allah Jamil nggak lihat wajah ayah saya. Berdiri, naik di atas batu tinggi. Hai Quraisy, Umar sudah murtad. Teriak langsung. Orang-orang Quraisy datang. Hai Umar, kau sudah murtad? Umar bilang tidak. Tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Ini orang dulu ini musuh besar sama Islam nih. Lihat sekarang bagaimana dia perjuangkan heroiknya dalam masalah akidah. Benar-benar, gak ada cerita yang lain. Lalu kata dalam kisah ini dikatakan orang-orang Quraisy mengeroyoki Umar. Belasan orang berantem sama Umar dari pagi sampai maghrib. Berkelahi sama Umar. Begitu Umar sudah capek maghrib, ditangkap satu tokoh masyarakatnya, siapa di situ kepala suku yang ikut-ikutan, dipegang sama Umar, dibanting ke tanah, didudukin dadanya, ditusuk matanya. Kata Umar, kalau kau tidak suruh mereka bubar, matamu saya butain. Ini biar Umar lagi digebukin, pokoknya satu orang ini. Ini kepala suku teriak, hai Quraisy, lepasin, Umar gila mau butain mata saya. Lepas. Tidak cukup teman-teman. Besok pagi Umar datang lagi dekat Ka'bah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Iklanin. Keroyokin lagi dari pagi sampai maghrib. Sama kalau capek, tangkap satu orang, banting ke tanah, dudukin, tusuk matanya. Kalau tidak suruh mereka bubar, saya butain matamu. Bubar. Hari ketiga datang lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Terus begitu. Hari keempat Umar datang sudah nggak ada yang mau berantem sama Umar. Luar biasanya gitu ya. Ini kisah luar biasa, kisah heroik ya. Bagaimana dia mempertahankan akidahnya gitu. Berantem sendirian. Sudah tahu ini benar.